Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di video pembelajaran manajemen pendetensian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisa SWOT dan solusi terkait alur pendetensian pada ruang detensi imigrasi. Studi kasus pada kantor imigrasi kelas 3 NTWI Ponorogo. Selamat menyaksikan. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Video kali ini akan membahas terkait analisa SWOT yang kami temukan pada alur pendetensian di ruang detensi imigrasi. SWOT sendiri adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Risks. Dari analisa tersebut ditemukan kelebihan, kelemahan, dan permasalahan dalam alur pendetensian di ruang detensi imigrasi pada kantor imigrasi. Nah, dari poin-poin kelebihan, kelemahan, dan permasalahan tersebut, kami menemukan solusi dan inovasi yang kami rangkum dalam video berikut. Sebelumnya, kami telah melakukan wawancara dengan salah satu petugas imigrasi di kantor imigrasi kelas 3 NTWI Ponorogo. Dan video ini dibuat berdasarkan dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada bab 8. Ruang detensi imigrasi dan rumah detensi imigrasi. Yang kedua, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu, Perdirjenim Nomor F 1002.PR.0210 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Poin ketiga dari analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats adalah opportunity atau kesempatan. Di dalam poin ini, kami mengambil 4 topik utama. Yang pertama, adanya perubahan aturan tentang manajemen pendetensian secara umum yang diatur dengan peraturan pendukung seperti peraturan presiden maupun peraturan menteri dapat membantu dalam dasar hukum resmi alur pendetensian di kantor imigrasi. Yang kedua, banyaknya proses TAK berupa deportasi dan penangkalan memudahkan petugas dalam melaksanakan proses pendetensian yang lebih cepat. Ketiga, jangka waktu yang sempit mempermudah fungsi pengawasan kantor imigrasi pada WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian di kantor imigrasi. Yang keempat, adanya keberhasilan dalam proses pendetensian pada kantor imigrasi dapat membantu menaikkan citra dari kantor imigrasi sendiri. Selanjutnya adalah poin threats atau ancaman. Dalam ancaman ini, kami mendapatkan 4 fakta pula. Yang pertama, dasar hukum yang kurang kuat terhadap alur pendetensian di ruang detensi pada kantor imigrasi dapat memicu permasalahan di kemudian hari. Kedua, warga negara asing yang tidak kooperatif seringkali mengganggu proses pendetensian di ruang detensi. Yang ketiga, fasilitas yang tidak memadai menyebabkan kurang maksimalnya alur proses detensi terlaksana sesuai standar operasional peraturan yang berlaku. Yang keempat, apabila WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian cukup banyak, kantor imigrasi biasanya akan sedikit kewalahan karena hal ini didukung dengan terkendalanya kondisi ruangan detensi yang tidak cukup memadai dan kurangnya staf atau petugas pegawai imigrasi di lapangan. Dari analisa SWOT yang telah kami jelaskan, selanjutnya kami menawarkan solusi dan inovasi yang dapat diterapkan pada kantor imigrasi guna membantu meningkatkan dan memperbaiki alur pendetensian deteni di kantor imigrasi. Solusi tersebut yang pertama yakni peningkatan skill dan pengetahuan pegawai dalam menyusun dan mengelola alur pemberkasan melalui pelatihan dan seminar, sehingga dapat dihasilkan berkas yang ringkas dan lengkap. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi alur proses TAK di kantor imigrasi. Solusi selanjutnya adalah pembuatan undang-undang ataupun peraturan lain terkait alur proses pendetensian di ruang detensi sehingga terdapat dasar hukum yang jelas. Kemudian, penyusunan standar operasional yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam penanganan deteni di ruang detensi. Solusi yang selanjutnya adalah perlunya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana menunjang proses alur detensi di ruang detensi melalui permohonan fasilitas ke kantor wilayah maupun ke direktorat.
Adapun fasilitas yang dimaksudkan seperti mobil deteni guna memudahkan proses pemindahan deteni baik saat akan di TAK maupun saat dipindahkan ke rumah detensi imigrasi. Nah, kemudian alur pendetensian yang ringkas dan baik perlu ditingkatkan lagi demi terjaganya citra kinerja yang baik bagi institusi. Nah, selanjutnya solusi untuk mengatasi keterbatasan petugas adalah dengan penambahan personil petugas imigrasi pada kantor imigrasi dengan pengajuan analisa penambahan beban kinerja ke kantor wilayah hingga ke Direktorat Jenderal. Kemudian, solusi untuk permasalahan terkait proses pendetensian di lapangan perlu disesuaikan dengan jalannya alur pemberkasan yang ada untuk menghindari adanya kesalahan yang merugikan instansi di kemudian hari. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah perlunya peningkatan fasilitas kantor, baik berupa tempat maupun fasilitas penunjang lain seperti alat pengecekan kesehatan dan alat screening yang lain guna memenuhi standar prosedur yang ada. Itu tadi analisa SWOT dan solusi yang kami tawarkan untuk alur pendetensian di ruang detensi imigrasi. Saya Hana Faradiba dan rekan saya Farhan Nasrullah Al-Masyudi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.